Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, hari ini IHSG-nya hijau lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, kayak kemarin merah ding. Ya, Rabu hijau, merah Kamis, dan hijau lagi Jumat ya. Ditutup di level 6731, sekian. Naik 0,71% ya. Oke, ada 284 saham naik, ada 222 saham turun, dan 174 saham tidak bergerak. Oke, kita lihat hari ini asing melakukan pembelian 873 miliar. Wow, banyak ya. Ini asing mau mulai melirik saham-saham yang mau bagi dividen di bulan Maret mendatang ya, Maret atau April ya. Kita lihat net foreign pay-nya ada masih Bank BRI ya, yang kedua Telkom, terus Bank BCA, Tower, dan Bank Jago Arto ya. Dan net foreign sale-nya kita lihat Antam, Inco, SMGR, MDKA, dan BFI Finance. Oke, Bevin ya. Terus di top gainers kita hari ini ada Indo, ada Amar, ada Cepro, ada BCAP, dan MPPA. Itu dia top gainers kita. Lalu di top loser hari ini ada Kios, ada IPPE, ada MITI, ASIP, dan Yellow. Itu dia 5 top loser kita hari ini. Ya, kita review sedikit saham Pegas ya, yang kemarin kita analisa di video sebelum ini. Oke, hari ini ditutup di level 1370 ya, Doji ya. Oke, tadi sempat turun ke 1360, terus sempat naik dikit di 1375, dan ditutup di 1370 ya. Ini itu berarti open gap bawah tadi ya, open gap bawah. Ya, kemarin kan ditutup di level 1380, dan tadi dibukanya di 1370, 2 tick ya. Ya, ini masih di atas garis oranye ini 1360. Ya, semoga besok masih bisa ada kenaikan ya, sampai ke 1400 atau 1390 ya. Oke. Ya, di video kali ini kita akan bahas secara sederhana saham Cleo ya, PT Sariguna Prima Tirta Tbk ya. Kita lihat dulu sekilas tentang perusahaannya. PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo melakukan bisnis sebagai Tanobel. Operasi pertamanya pada 17 September 2003, memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek Anda ya. Diproses dari Gunung Arjuna Spring di Pandaan. Pada tanggal 7 Maret 2004, Cleo Pure Water diluncurkan sebagai salah satu produk unggulan Tanobel dalam berbagai kemasan. Yaitu dia sekilas tentang Cleo, PT Sariguna Prima Tirta. Ya, kita lihat beritanya dulu, ada apa dengan Cleo ini. Pertama dari kontan.co.id, Sariguna Prima Tirta atau Cleo proyeksi produksi AMDK capai 5,3 miliar liter per tahun ya, mulai tahun ini berarti ya. PT Sariguna Prima Tirta bidik pendapatan dan laba bersih tumbuh 30% tahun ini ya. Wakil Direktur Utama Cleo Melissa Pertisa menurunkan target tersebut seiring dengan agresivitas kegiatan yang telah dilakukan perusahaan pada tahun lalu. Hal ini dikarenakan impact adanya kegiatan agresif yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu penambahan 88 cabang distribusi dan 383 mitra ya. Terus sampai dengan September 2021 kemarin, Cleo mencatatkan penjualan bersih sebesar 802,94 miliar rupiah ya. Jumlah ini tumbuh 11,55% dari penjualan bersih di periode yang sama tahun sebelumnya ya, itu cuma 719,79 miliar ya. Penjualan bersih Cleo di kuartal 3 kemarin 2021 Q3 ya, meliputi penjualan pihak berrelasi sebesar 659,18 miliar dan penjualan pihak ketiga senilai 143,75 miliar rupiah. Oke. Terus dari berita 1 juga memberitakan permintaan air tinggi, Sariguna Prima Tirta tambah pabrik pengolahan baru ya. Ya, jadi Cleo ini akan menambah
pabrik pengolahan baru ya di tahun ini ya. Terus dari bisnis.com, tambah 3 pabrik, Cleo siap banjiri Sumatera dan Kalimantan dengan air kemasan ya. Cleo melakukan penambahan lini produksi hingga meningkatkan kapasitas terpasang mencapai 5,3 miliar liter pada tahun 2022. Terus dari Warta Kota, ekspansi bisnis produsen AMDK Cleo bangun 3 pabrik air kemasan ya. Jadi ya tahun ini akan membangun 3 pabrik air. Ya, terus ada lagi berita dari suara.com, dukung bisnis kuliner, air minum kemasan ini hadirkan kemasan botol kaca kekinian motif batik ya. Jadi Cleo ini baru-baru saja kemarin meluncurkan varian baru ya, kemasan botol kaca kekinian motif batik. Oke, kita lihat laporan keuangan Cleo tahun 2021 kemarin sampai dengan kuartal 3 ya. Di Q1 penghasilannya 237, sekian miliar dan keuntungan bersihnya 41,841 miliar. Dan Q2 mengalami kenaikan ya. Kenaikan penghasilan ke 292, sekian miliar dan keuntungan bersihnya juga naik menjadi 49,914 miliar. Dan Q3 kemarin terakhir mencatatkan penghasilan 273, sekian miliar ya, turun sedikit dari Q2. Terus keuntungan bersihnya juga agak turun ya, 44,840 miliar. Ya, semoga di Q4 laporan keuangannya bisa positif ya, bisa naik dari Q3 kemarin. Ya, kita lihat secara Cleo ya. Tentang Cleo ini, Cleo lahir pada tahun 2004 ya. Sebagai brand air minum dalam kemasan dengan diferensiasi air murni ya, dan pembukaan pabrik pertama di Pandaan. Terus 2012 Cleo ini meluncurkan galon dengan handle ya. Jadi itu ada handle-nya, galonnya hadir dengan inovasi pertama di Indonesia. Galon Cleo memiliki handle yang mudah dibawa untuk dipasang ke dispenser ya. Galon Cleo terbuat dari bahan bebas BPA yang menjamin kemurnian dan kesehatan air di dalamnya. Oke, kita lanjut di 2012 juga lahirnya Cleo EcoShape ya. EcoShape merupakan produk kemasan praktis ramah lingkungan dari Cleo ya. Ya, Cleo ini top brand sejak 2014 hingga sekarang ya. Cleo berhasil meraih Top Brand Award secara reguler setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga kini. Oke, itulah tentang Cleo. Dan ada yang menarik dari Cleo ini, ternyata sang pendirinya adalah Bapak Hermanto Tanoko ya. Bapak Hermanto Tanoko sebagai yang kita tahu adalah orang terkaya nomor 11 ya, nomor 11 di Indonesia ya. Wow kan. Ya, beliau menciptakan sebuah brand air minum dalam kemasan yang dapat mensejahterakan hidup orang banyak, baik kesejahteraan yang berupa kesehatan tubuh maupun finansial. Tidak hanya untuk konsumen yang mengkonsumsi Cleo, namun kesejahteraan yang merata bagi seluruh stakeholder Tanobel. Oke, itu Bapak Hermanto Tanoko ya, founder dan komisaris utama di Cleo. Ya, kita lanjut ke valuasi Cleo. Dividen yield-nya 0,59%. Oke. PBV-nya 5 kali ya, dan PER-nya 28 kali ya. Ya, itu lumayan bagus sih. Tapi lumayan lah. Ini saham kelas menengah ya, yang bisa di koleksi untuk jangka panjang juga ya. Itu dia earning per share-nya untuk kuartal 3 ini 15 ya. Dan Cleo ini juga baru membagikan dividen pada tahun 2021 kemarin. Totalnya Rp5 ya. Rp5 per tahun di tahun kemarin ya, di bulan Mei dan bulan Desember ya. Jadi Rp2,5 per itunya ya, per periodenya ya. Ya, kita lihat shareholdernya ya, shareholder komposisinya
di 31 Januari 2022. Oke, yang paling besar itu dipegang oleh PT Tancorp ya, Tancorp Global Abadi 55,79%. Kemudian yang kedua ada PT Tancorp Global Sentosa 25,58%. Kemudian masyarakatnya itu 18,3% ya. Terus yang sisanya 0,3% itu saham treasury. Oke, jadi ini untuk masyarakatnya kecil ya, kurang dari 20%. Jadi kurang ramai bila di pasaran itu, tapi nggak apa-apa sih itu, karena ya yang penting ada itu ya, pengendali utamanya ya. Dan inilah daftar komisarisnya. Komisaris utama seperti yang kita sebut tadi ada Bapak Hermanto Tanoko, kemudian dan lain-lain ya, direktur utama, direktur juga ya. Ya, kita ke chartnya Cleo ya. Kita lihat dari tahun 2018 sampai 2022 awal ini pergerakannya naik ya, naik di 2018 sampai 2019 naik, terus dari 2019 ke 2020 awal juga naik ya, naik terus di 2020 karena ada pandemi ini sempat turun ke 288, terus naik lagi di akhir 2021 ya, dari 2020 sampai awal 2021, akhir 2020 naik ya. Terus dari awal 2021 kemarin sampai akhir 2021 ya pas lah ya ini ya. Kalau kita lihat dari sini nih, dari awal Januari di harga 500, di akhir 2021 kemarin ditutup di level sempat 500 juga ya, jadi pas lah ya kalau dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan di awal tahun 2022 ini dibuka di level 468, dan sampai awal Februari ini tanggal 4 ya, itu turun terus, tapi ini mulai di sini, mulai tanggal berapa ini, 27 Januari sideways ya, sideways di situ-situ aja, di 426 ya, terus turun dikit, naik lagi dikit ya. Dan ini sempat naik di tanggal 2 kemarin, terus turun lagi tapi nggak kuat, tapi tetap ketahan di sini nih. Di sini membentuk support kuat ya di 424 ya. Tadi ditutup di level hari ini ya, hari ini tanggal 4 Februari ditutup di level 426 di titik tertingginya ya. Oke, dan ini masih di bawah garis MA20 dan MA100 ya. Target sampai akhir tahun sih ini bisa lompat ya, bisa tembus MA20 nya, terus kalau tembus ya bisa tembus ke MA100 nya di level 452. Oke, target pertama kalau yang mau ambil ya, kalau yang belum punya dan mau ambil Cleo bisa mulai dicicil ya untuk mulai Senin. Target pertama di 430 atau 434, terus kalau jebol bisa tembus ke 442 ya, 440 442 gitu. Karena kalau jebol lagi bisa lebih tinggi lagi. Ini masih sideways tipis aja. Terus kalau yang sudah punya dan bisa di average down ya, bisa average down, misal beli di puncak sini nih awal tahun nih, beli di awal tahun terus di bawah turun terus, ini bisa average down lagi ya.
bisa mulai average down ya. Kalau tidak kuat naik nih, turun dari 424 mungkin bisa turun ke garis merah ini, ke garis merah ini ya, ke 414 ya, batas cut lossnya kalau nggak kuat naik. Paling nanti mentok di 414, nanti naik lagi ya. Oke, ini ada support lagi tapi jauh ya, semoga mantul di sini sih 414. Oke, dan kalau mantul bisa naik lagi ke tinggi ya, bisa ke 500 lagi semoga akhir tahun nanti ya. Cukup sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah nonton video ini, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah tonton video ini. Terus dukung channel ini ya. Salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.